Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami semua, pada pagi ini kita akan mempelajari materi tentang zat tunggal dan campuran. Kemarin kita sudah belajar ada zat itu yang bisa bercampur antara satu zat dengan zat yang lain. Tapi ada juga yang tidak bisa dicampur, ya. Yang bisa tercampur itu namanya homogen, ya, homogen. Ingat apa namanya yang bisa dicampur? Ya. Kemudian ada zat itu tidak bisa bercampur dia. Walaupun kita aduk tapi nanti dia akan terpisah. Itu namanya, ya, namanya apa? Heterogen, ya, tidak bisa bercampur. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan, ya. Akan membuktikan bahwa benda itu mana yang homogen dan mana yang heterogen. Nah, untuk itu kita bagi dengan 4 kelompok. Nantinya masing-masing kelompok melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, siap? Siap, oke. Untuk kelompok 1, ini nanti akan mencampurkan air dan pewarna makanan. Kemudian minyak goreng dan pewarna makanan. Siap? Kemudian kelompok 2, ini akan mencampurkan air dan pasir. Ingat kelompok 2, ya. Kemudian minyak goreng dan pasir. Ini kelompok 3, ini akan mencampurkan air dan tepung terigu dan minyak goreng dan tepung terigu, ya. Kemudian kelompok 4 ini akan mencampurkan minyak goreng dan pewarna makanan, dan minyak goreng pewarna makanan dicampur dengan air. Oke, siap? Siap. Oke, ini baiklah, anak-anak semua, setelah melakukan percobaan, coba lihat hasilnya dan sudah kalian simpulkan. Kita mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan, baca apa hasil dari percobaan yang kalian lakukan tadi. Baca apa yang ditulis itu. Hasil percobaan kelompok 1. 1. Minyak goreng dan pewarna makanan. Sebelum didiamkan bintik-bintik, setelah didiamkan mengendap. Nama zatnya adalah zat heterogen karena dia tidak menyatu. 2. Air dan pewarna makanan. Sebelum didiamkan dia tercampur.
Setelah didiamkan, berwarna biru. Nama zatnya homogen karena kedua zat tersebut menyatu. Sekian, terima kasih. Hasil percobaan kelompok 2. Yang pertama, zat yang dicampurkan minyak dan pasir. Sebelum didiamkan, hasilnya tidak tercampur. Setelah didiamkan, hasilnya juga tidak tercampur. Nama zatnya adalah heterogen karena kedua zat tersebut tidak tercampur. Yang kedua, zat yang dicampurkan air dan pasir. Sebelum didiamkan, hasilnya tidak tercampur. Setelah didiamkan, hasilnya juga tidak tercampur. Namanya zatnya adalah heterogen karena kedua zat tersebut tidak tercampur. Hasil percobaan kelompok 3. Yang pertama, air dan tepung. Sebelum didiamkan, zatnya menyatu, disebut homogen karena zatnya tercampur. Setelah didiamkan, zatnya tidak menyatu, disebut heterogen karena zatnya tidak tercampur. Yang kedua, minyak dan tepung. Sebelum didiamkan, zatnya menyatu, disebut homogen karena zatnya tercampur. Setelah didiamkan, zatnya menyatu, disebut homogen karena zatnya tercampur. Hasil percobaan kelompok 4. Yang pertama, minyak goreng dan pewarna makanan. Sebelum didiamkan, tidak tercampur dengan rata, disebut heterogen karena zatnya tidak tercampur. Setelah didiamkan, tidak tercampur, disebut heterogen karena zatnya tidak tercampur. Yang kedua, minyak goreng dan pewarna makanan dicampurkan dengan air. Sebelum didiamkan, tidak tercampur dengan rata, disebut heterogen karena zatnya tidak tercampur. Setelah didiamkan, ada zat yang tercampur dan ada juga yang tidak tercampur. Zat yang tercampur adalah air dan pewarna makanan, disebut dengan, sedangkan air yang tidak tercampur adalah minyak goreng, disebut dengan heterogen. Anak Bapak semua, setelah kita melakukan percobaan tadi, maka kita sudah bisa membedakan ada zat yang bisa dicampur dengan zat lain, atau dengan kata lain zat tersebut bisa bercampur dengan zat lain, maka zat itu disebut dengan apa namanya yang bisa dicampur tadi? Homogen. Ya, ingat. Jadi zat yang bisa dicampur dengan zat lain namanya homogen. Kemudian ada juga zat yang tidak bisa dicampur. Walaupun kita aduk, kita campur, kita kocok, dia tetap terpisah. Nah, zat yang tidak bisa dicampur ini namanya heterogen. Nah, jadi itulah anak Bapak semua, pembelajaran kita pada materi mencampurkan zat ini, yang pada intinya kita bisa membedakan ada namanya zat homogen dan ada zat heterogen. Homogen yang bisa dicampur, sedangkan heterogen dia tidak bisa bercampur. Nah, demikian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga dengan percobaan ini kalian bisa lebih paham dengan materi yang kita pelajari ini. Demikian, mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.